Saya kira begitu, Bung. Ini sebuah kemarahan, ini sebuah komitmen, ini sebuah tuntutan, ini sebuah protes, ini sebuah resistensi. Ini suara dari orang yang tidak punya kepentingan untuk meraih jabatan. Bangsa kita sibuk membesarkan badan yang rusak-rusak itu. Badan dibesarkan, tapi jiwa dikerdilkan, jiwa dikeringkan, jiwa ditelantarkan, jiwa diantar luluhkan. Salam lagi, Bung. Salam lagi. Nah, kali ini kita bicara yang lain. The Magnificent Seven sudah kita bahas. Sekarang kita ingin membahas. Saya ingin menunjukkan rusaknya tatanan kita. Tadi dalam membicarakan The Magnificent Seven itu ada perasaan yang tidak enak karena keadaan bangsa kita kok begitu. Tapi mengingat ada 7 tokoh yang hebat-hebat itu kita merasa senang. Sekarang, Bung, saya mau berbicara mengenai bangsa kita sedang rusak. Nah, bangsa kita rusak. Sekali lagi, bagi orang yang ya sudahlah hidup itu begitu-begitu saja nyaman, ya keadaan apa yang rusak? Tidak ada. Ya, kehidupan bangsa ya begitu nyaman. Enggak, tapi bagi orang yang menganalisis itu kerusakan itu total. Pertama, saya ingin menyampaikan pada Anda kulit bangsa kita. Kulit. Ya. Kok bangsa kok kulit? Raga saja. Raga, Bung. Raga itu badan. Badannya bangsa kita itu sekarang itu luar biasa berantakan, rusak-rusakan. Badan ya, ini dari sudut badan. Rusak-rusakannya kayak apa? Kok sampai dikatakan bangsa kita ini rusak? Nah, mari kita lihat dari sudut badan. Badannya itu representasi dari lembaga-lembaga. Mari kita lihat, Bung. Mahkamah Konstitusi memang nggak rusak, Bung. Rusak. Itu kan sebagai bagian dari badan. Mahkamah Konstitusi rusak. Pengadilan ya rusak. Pengadilan tidak adil. TNI rusak, loh, Bung. Harap disadari TNI itu rusak. Karena TNI begitu saja angkat tangan dengan hormat kepada suatu pusat komando dan mengabdi pada itu. TNI. Polri sama rusaknya. Itu tubuh kita. Itu badan kita. ASN begitu pula. Lalu pemimpin-pemimpin di tingkat desa, kepala-kepala desa, kan kemandirian mereka kan hancur. Masing-masing itu tidak punya kemandirian. Masing-masing itu kehilangan orientasi, kehilangan kiblat. Para satria, para samurai kita, Saptamargais, di mana Saptamarga bisa ditunjukkan dalam kehidupan kita di dunia politik akhir-akhir ini. Itu sebagai badannya bangsa Indonesia itu rusak, Bung. Rusak. Saya menyadari kerusakan. Sekali lagi saya menyebut memang namanya MK. Tapi jangan salah. KPK itu sebagai bagian dari badan. KPK juga rusak, Bung.
peraturan-peraturan KPK yang berada di bawah kontrol presiden, itu kan artinya KPK kepanjangan tangan dari presiden, itu artinya KPK bagian dari pemerintah, padahal dulu merupakan lembaga independen, lembaga tersendiri, dirusak. Dan KPK sekarang ini baru ketahuan ada orang pada nyuri apa, meres apa, rusak kan Bung. Bangsa Indonesia ini badannya, tampilan luarnya rusak. Sekali lagi TNI, Polri itu rusak. Juga wilayah-wilayah penegakan hukum yang lain. Ya, kejaksaan, ya begitu, rusak. Nah, rusaknya badan itu terjadi karena ada jiwa yang dirusak. Jadi badannya bangsa Indonesia rusak itu hanya fenomena luar. Badan kita rusak itu tidak gambaran keseluruhan, melainkan itu hanya fenomena, itu gejala luar. Gejala dalamnya, layaklah kalau badannya rusak karena jiwanya aja hancur luluh. Loh, kita perhatikan yang merupakan jiwa. Partai politik, Bung, itu kan mestinya jiwa bangsa. Partai politik terdiri dari politisi-politisi. Memang politisi kita itu keren politisi kita. Memang tampil dan ada momentum di mana dia tampil, seorang politisi, seorang anggota DPR tampil lebih keren dari menteri dan bisa memberikan sejenis argumen dalam RDP umpamanya. Memang ada anggota DPR yang begitu keren dan menteri membuat catatan dan menteri merasa belajar kepadanya. Kan nggak ada. Anggota DPR membentak, iya. Marah dengan kasar, iya. Tapi tidak membeli sesuatu yang kita sebut moral guideline. Tidak ada moral guideline. Political nggak usah diomongin, itu lebih parah. Ini moral guideline juga tidak ada. Jadi kan tetap bagaimanapun menteri lebih keren. Bagaimanapun karena menteri memiliki kualifikasi ini dan itu. Tapi menteri juga bagian dari jiwa yang hancur luluh, Bung. Menteri yang taat kepada satu komando dan menjilat. Partai-partai politik tunduk pada satu komando, pusat kerusakan yang paling utama. Partai politik nggak berdaya, Bung. Partai politik nggak berdaya. DPR ya Senayan itu ya kandang bebek. Ya maaf, kandang bebek. Karena di Senayan tidak ada suara seorang gentleman, suara seorang nasionalis, suara seorang anggota parlemen yang memberi kritik keren kepada pemerintahan, kan nggak ada. Jadi partai politik taat kepada satu pusat komando. Satu pusat komando itu ujung tombaknya kerusakan, dialah yang membuat kerusakan paling utama. Menghancurkan banyak hal di masyarakat kita yang tempo hari kita banggakan, ini begini, ini begitu, tapi itu semuanya menjadi hancur luluh sekarang. Kalau badan kita rusak, itu sekali lagi itu hanyalah pratanda luar, itu gejala fisik. Gejala fisik itu rusak, itu terus seperti dokter kita menganalisis kenapa gejala fisik kita kok rusak. Oh ketemu, Bung, jawabnya, ya dari jiwanya saja rusak begitu. Rusaknya jiwa itu membawa kerusakan pada badan. Bung, nyanyian lagu wajib, bangunlah jiwanya,
Ya nggak ada sekarang. Jiwa itu dibiarkan hancur luluh. Bangunlah badan apa? Jiwanya hancur luluh, nggak sempat memikirkan badan ya terlantar lah. Badan terlantar karena nggak ada kontrol, tidak berada di bawah politically serious control. Ya kalau di dunia akademik itu namanya politically, di dunia ilmiah itu theoretically tight control. Theoretically, dalam dunia politik ya saya bicara politically serious control. Enggak ada koruptor kan dilindungi, Bung. Setia Novanto tempo hari dilindungi. Kan rusak. Itu rusaknya dari mana? Dari DPR? Bukan, dari pusat jiwanya. DPR itu badan. DPR itu badan dan DPR ya kandang bebek. Ya rusaknya ya karena kalau sekarang mau dibilang ya rusaknya karena jiwanya saja rusak. The central leadership hancur luluh. Karena the central leadership, the highest level of the leadership itu tidak memikirkan badan, memikirkan keluarga. Bung, kehancuran sangat serius terjadi di bidang itu karena lembaga, karena jiwa rusak, jiwa bangsa rusak, badannya rusak. Bangunlah jiwanya, tidak ada orang yang mau membangun jiwa. Bangunlah badannya, badan apa wis ora ono. Ora perlu, jiwa sudah rusak, badan otomatis ikut rusak. Maka kalau kita sekarang berbicara tentang mengapa ini begini, ini mengapa itu begitu, ya pemimpin-pemimpin kita itu pada level menteri dan sejenisnya itu toksit semua, Bung. Toksit. Jadi jangan bicara supaya kabinet tidak ada menteri yang membawa racun. Di kabinet bersih dari toksit. Oh enggak, dari dahulu kabinet itu penuh toksit. Ternyata baru kebuka dari dahulu, korupsi dilindungi. Kan ini ada menteri yang korup, dilindungi. Ada menteri yang korup lagi, dilindungi. Itu yang sudah kasusnya masuk kejaksaan, dilindungi. Karena mereka mau taat, mau berdatang sembah kepada di bawah duli tuanku. Wah, duli tuanku yang harusnya memimpin bangsa, tetapi hanya memimpin keluarga, seharusnya memikirkan bangsa. Terpusat seluruh energinya hanya untuk memikirkan keluarga. Bung, jiwa bangsa kita hancur luluh, rusak. Maka kalau badan, tadi lembaga-lembaga, kalau badan rusak, itu kita tidak heran. Wong jiwanya saja rusak, gimana badannya nggak rusak? Badan itu otomatis. Badan itu sakit karena jiwanya sakit. Saya kira begitu, Bung. Ini sebuah kemarahan, ini sebuah komitmen, ini sebuah tuntutan, ini sebuah protes, ini sebuah resistensi. Ini suara dari orang yang tidak punya kepentingan untuk meraih jabatan. Bangsa kita sibuk membesarkan badan yang rusak-rusak itu. Badan dibesarkan, tapi jiwa dikerdilkan, jiwa dikeringkan, jiwa ditelantarkan, jiwa diantur luluhkan. Bung, begitu. Ini tinjauan saya ini seperti tinjauan dunia sastra. Seperti orang yang paham sastra berbicara tentang sebuah novel. Tapi novelnya itu Indonesia. Kita bangsa yang membesarkan badan, tapi kita mengerdilkan jiwa. Jiwa kita kerdil sekerdil-kerdilnya. Kerdil sekerdil-kerdilnya, jiwa kita kering sekering-keringnya, jiwa kita merana semerana-merananya. Sekali lagi minjam hiperbolik stylenya Bung Karno.
jiwa bangsa kita maha merana, maha rusak. Begitu deh Bung, begitu aja dulu. Jadi diskusi ini boleh kita kembangkan, tapi saya menyampaikan intisari. Bangsa kita rusak, badannya sudah rusak, dia rusak karena jiwanya hancur dulu. Begitu aja. Terima kasih banyak Bung.